Benar Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang tahu seluruh kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Apapun yang kami lakukan di dunia ini, selalu Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Hati kami yang paling baik. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi perbendaharaan hati kami yang paling baik. Sehingga ketika kami mengalami masalah, ketika kami mengalami pergumulan, perbendaharaan yang baik ini Tuhan Yesus kami keluarkan. Sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan pengharapan yang baru. Bahkan ketika kami mengalami kelemahan fisik, ketika kami mengalami sakit penyakit, kami disembuhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami pada pagi hari ini, sungguh Tuhan Yesus, itu boleh sampai kepada kami. Dan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau mengalami Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Seluruh ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam ruangan ini, di dalam hati kami semuanya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ini kali kedua nih saya ada di sini. Permintaan daripada Pak Gembala. Walaupun sebenarnya untuk kali kedua pun saya tetap menghindari sebenarnya. 3 minggu yang lalu sebenarnya Pak Gembala itu udah bilang sama saya, nanti Pak ya, nanti kita di tanggal ya kita jadwalkan tanggal 22 ya. Jadi sejak 3 minggu yang lalu Bapak Ibu, setiap ketemu minggu saya deg-degan. Karena background saya bukan sebagai dari teologi ya, atau dari pelayan mimbar gitu ya. Saya benar-benar profesional di bidang usaha saya sendiri, saya sebagai akuntan publik. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan maka semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatannya. Semoga sharing firman Tuhan ini pada pagi hari ini boleh membawa kita pada dimensi yang pengenalan kepada Tuhan itu sendiri. Kita mengalami Tuhan itu sendiri. Dan saya sudah siapkan slide pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya beri judulnya itu adalah Allahku itu baik. Tadi waktu Cilidia tadi doa, ternyata kayak terkonfirmasi gitu. Dia tadi menyebutkan bahwa Allah itu baik. Terus lagu terakhir sebelum khotbah ini, bahwa Tuhan itu sangat tahu semua apa yang menjadi kebutuhan kita, seperti apa kita gitu ya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu pasti ya beda-beda lah ya. Kebutuhan kita saat ini pun pasti berbeda-beda. Kemarin pasti berbeda-beda, nggak ada yang sama. Tapi Tuhan tahu semuanya. Kenapa? Karena Allah itu baik. Saya mengambil tema ini sebenarnya pas ketika saya diminta 3 minggu yang lalu itu, saya bertanya-tanya dalam kira-kira apa ya yang mau saya sampaikan gitu. Karena semua anak-anak Tuhan semua di sini. Jadi nggak ada yang belum kenal sama Tuhan Yesus, sehingga ketika kita dikasih kata ini, kalimat ini, Allahku itu baik, rasanya ya memang baik. Tetapi ketika kita bertanya dalam hidup kita, dalam diri kita sendiri, kapan Allah itu baik? Kapan Allah itu baik sama kita? Kapan mulai Allah itu kita merasa baik? Ya kan? Kalau misalnya ada orang yang baik sama kita, apa yang kita lakukan? Kita berusaha membalas. Normal ya, itu normal itu. Ketika ada orang yang baik sama kita, kita akan berusaha membalas kebaikannya. Tapi ketika Allah baik sama kita,
apa yang kita lakukan? Kita membalas, tapi dalam doa kita, oh Tuhan, kalau saya membalas kan tidak ada apa-apanya kalau saya balas itu. Enggak ada apa-apanya. Kita mau membalas kebaikan Tuhan itu seperti apa? Enggak bisa. Maka ketika kita ada tema seperti ini, Allahku itu baik, itu sebenarnya bukan tujuannya supaya kita mau membalas kebaikan Tuhan. Karena kita tidak sanggup membalas kebaikan Tuhan. Tadi pertanyaan awal saya bilang, kapan kita merasa bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Kapan? Pasti beda-beda ya. Karena mengalami Tuhan itu beda-beda. Pasti beda-beda. Nah, Mazmur 100. Mazmur 100 itu hanya 5 ayat. 1 sampai 5 aja. Nah, saya bacakan Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5. Sebab Tuhan itu baik. Ya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Ini adalah Mazmur Daud yang bisa dibilang termasuk Mazmur yang terkenal juga. Di ayat yang keempat itu ada lagunya itu. Di ayat yang keempat saya lebih highlightnya itu adalah di ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Saya kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi. Kapan kita merasa Tuhan itu baik? Sehingga judul dari tema ini tadi, Allahku itu baik, itu memang benar-benar kita rasakan. Ketika ada orang yang baik sama kita, dia bisa tidak baik lagi enggak? Oh bisa. Tapi kalau Allah, enggak seperti itu. Kita yang merasanya itu seolah-olah Allah itu tidak baik sama kita. Gitu. Karena dibilang bahwa sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Jadi bukan hanya sama kita, termasuk generasi kita terus. Kembali ke pertanyaan awal, kapan kita merasa Tuhan itu baik sama kita? Kapan? Saat ada berkat, bisa. Saat ada berkat, saat ditolong, ya kan? Banyak versinya ya. Dan itu tidak salah loh. Itu semua benar, gitu. Tetapi ini ya Bapak Ibu, saya selanjutnya coba slide berikutnya. Nah ini sebenarnya tipikal manusia ketika ditanya, benarkah Tuhan itu baik sama Anda? Ya, Allah itu baik gitu. Itu satu. Ya, Allah itu baik gitu. Jadi ketika kita merasa Allahku itu baik, sebenarnya kesimpulannya nanti adalah kita tidak pernah merasa bahwa orang ada yang lebih baik dari Tuhan. Kalau yang pertama, ya Allah itu baik ya, percaya tidak percaya sebenarnya. Ya Allah itu baik lah. Ya saya kan orang percaya Tuhan. Kakek saya udah Kristen, terus papa saya Kristen, saya Kristen, anak saya Kristen, ya baik lah gitu ya. Ya Allah itu baik. Mungkin sebagian kita di sini adalah percaya Tuhan itu karena orang tua kita gitu ya. Ya kalau saya sendiri seperti itu.
karena papa mama saya Kristen, ya saya dibawa ke gereja segala macamnya. Nah, ketika saya masih muda, saya ini masih di sini nih. Ya Allah itu baik, yang baik, saya tahu gitu loh. Ya Allah baik. Pokoknya ketika ditanyakan Allah itu baik, bahkan kita tidak bisa mendeskripsikan kebaikan Allah itu. Biasa-biasa saja. Yang kedua, tentu saja Allah itu baik. Kenapa kita bilang tentu saja Allah baik? Dalam kondisi apa? Ya, saya mau melakukan apa aja. Ya kan itu kan juru selamat. Ya pasti baik lah. Siapa sih masuk surga? Kan itu ya. Kita tidak mau mengerjakan kalau bahasa keselamatan kita gitu yang Tuhan berikan. Allah itu baik, pasti baik lah. Tentu saja baik. Ini Bapak Ibu ya, saya mau sampaikan bahwa yang idealnya itu yang nomor 3. Itulah yang dirasakan oleh Daud di Mazmur 100 itu. Benar-benar dia merasa gitu. Sungguh Allah itu baik. Jadi ketika kita bilang bahwa Allahku itu baik, jangan-jangan karena apa ya? Ya itu tadi, karena kita diberkati, karena kita ditolong gitu loh. Karena kita langsung hanya melihat pertolongan Tuhan gitu loh. Maka kita bilang Allah itu baik. Ya baik memang, baik banget. Tapi kalau bilang sungguh Allah itu baik, sering sekali gitu ya. Pernah nggak? Misalnya kita itu diperhadapkan pada satu situasi yang kita tidak punya pilihan selain pasrah. Tetapi kemudian Tuhan bisa lewatkan kita di situ. Benar-benar kita merasa, oh benar-benar Tuhan itu ada ya. Benar seperti itu ya. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Oh saya pernah. Gitu. Pernah nggak merasa bahwa di satu kondisi tertentu kita butuh pertolongan Tuhan, Tuhan tidak tolong. Tapi Anda mengatakan sungguh Allah itu baik. Mana yang lebih yang lebih nilainya tinggi? Yang opsi yang pertama tadi dan kedua. Misalnya kita ada di kondisi yang tidak punya pilihan, tetapi kita akhirnya pertolongan Tuhan itu datang gitu. Yang kedua, ketika pada kondisi sulit gitu ya, kita tidak punya pilihan, kita terus berdoa, kita terus memohon pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada. Tapi kita mengatakan Tuhan itu baik. Kira-kira menurut Bapak mana yang lebih? Bapak Ibu. Yang kedua, dua-duanya sama. Makanya Daud ya, itu luar biasa ya. Daud itu memang tokoh Alkitab yang sampai Tuhan Yesus sendiri aja mau disebut dia itu anak Daud. Daud ketika dia dikejar-kejar sama Saul. Kalau kita baca itu ya di Alkitab itu. Sampai ketika dia dikepung, iya kan? Terus tiba-tiba Tuhan bisa membuat si Saul itu tertidur, ya kan? Bisa membuat si Saul itu lagi buang hajat gitu ya. Untuk membuktikan kepada Daud kan bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan si Daud. Dan membuktikan kepada si Saul juga bahwa Tuhan itu berpihak kepada Daud. Padahal dia sudah sebenarnya, kalau dibaca di Alkitab ya, dia sebenarnya sudah dikepung ya. Makanya ada di Perjanjian Lama itu disebutkan bahwa lembah itu ya, lembah kelemputan ya, itu ketika sudah dikepung, terus tiba-tiba ada yang bilang sama Saul, itu orang Filistin datang untuk menyerang. Akhirnya mereka balik. Lembah kelemputan atau apa, saya agak lupa. Itu luar biasa loh. Artinya gini, ketika sudah tidak ada pilihan lain, Tuhan datang gitu, menolong si Daud. Itu yang opsi pertama tadi. Itu luar biasa. Itu pengalaman iman yang luar biasa. Yang kedua, ketika Daud memohon kepada Tuhan untuk anaknya yang dengan Batseba ya. Dia memohon kepada Tuhan kan, supaya anak itu dihidupkan gitu, supaya dia tidak ini gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak melakukannya kan. Terus apa yang dilakukan? Responnya yang luar biasa si Daud ya.
Itu makanya saya bilang, ini ketika kita sudah di tahap sungguh Allah itu baik, kita sebenarnya sudah di level apa ya? Ini kita belajar ya. Ini tidak mudah loh mengatakan sungguh Allah itu baik. Ketika kita baik-baik saja, kita gampang. Oh iya, kalau mau dipilih, saya sungguh Allah itu baik lah. Pagi ini coba lihat kita rapi, kita datang ke gereja, ya kan? Tidak ada halangan di jalan gitu kan? Aman, baik-baik saja gitu. Kita bisa bilang, oh sungguh Allah itu baik. Tapi bagaimana ketika kemarin pas corona, COVID? Sungguh Allah itu baik. Sungguh Allah itu baik, benar Pak. Sekarang kita ngomong itu. Tapi pada saat COVID kemarin, sungguh Allah itu baik. Ya, sungguh Allah itu baik. Tapi beberapa yang lain tidak seperti itu. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu. Januari kemarin Jokowi bilang, sudah boleh nggak pakai masker. Orang-orang sekarang udah lupa COVID ya. Udah lupa Pak. Udah lupa semuanya. Ada senior partner saya di kantor bilang begini, enak juga pakai masker sekarang, sampai ini harus bisa menjadi gaya hidup kita. Tapi ternyata sekarang nggak pakai masker lagi, karena nggak enak pakai masker. Benar, sungguh Allah itu baik. Kalau kita bisa melewati COVID ya selama 3 tahun, dan kita survive sampai hari ini, kita tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak baik. Sungguh Pak, Allah itu baik. Sungguh Allah itu baik. Oke, next slide. Kenapa disebut Allah itu baik? Ya, karena karya penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan? Ya, bisa nggak? Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, dan di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia yang disebutkan adalah serupa dengan gambar Allah itu sendiri. Ya, cukup seperti itu ya. Walaupun sebenarnya ini ada garisnya di sini, tapi nggak apa-apa. Ya, di karya penciptaan, kasihnya tidak pernah berkesudahan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tujuannya apa? Untuk mengganti daripada malaikat yang memberontakkan gitu ya. Untuk mengambil alih gitu fungsi daripada malaikat yang memberontak itu, sehingga Tuhan menciptakan manusia. Sampai kemudian kalau kita lihat dari Alkitab itu, ya bangsa Israel itu disebutkan bangsa pilihan Allah. Kalau kita lihat dari rentetannya, bagaimana hubungan Allah dengan bangsa Israel gitu ya. Naik turun gitu kan. Sampai tetap kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Sampai kemudian dia datang ke sendiri melalui Tuhan Yesus sendiri melalui karya penyelamatannya gitu ya. Kita sudah sampai di tahap ini, terus dia mencurahkan Roh Kudus kemudian, terus ini sampai di sini. Ini kalau zaman sekarang ya, kita sudah ada di tahap ini kan sudah dilewatin lah ya. Kita sudah lewatin pencurahan Roh Kudus saat ini. Kalau di gereja kita itu disebutkan sekarang kita ada di zaman Pentakosta ketiga. Ya, kita ada di sini di pencurahan Roh Kudus, penyertaan sebagai saksi Kristus, dan ini sebenarnya yang sedang kita nantikan. Kita ada di zaman akhir, tetapi kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Itulah yang disebutkan di dalam Mazmur 100 itu tadi. Bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Itulah kenapa kita menyebutkan Allah itu baik. Luar biasa Bapak Ibu. Coba kita buka 2 Timotius 2 ayat 13. Kenapa Tuhan itu baik? Kenapa Allah itu baik? Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa Tuhan baik? Karena Dia setia. Dia tidak bisa tidak setia. Dia pasti setia sama kita.
Itulah kenapa Tuhan itu baik. Kita bisa aja tidak setia. Kita bisa aja ya uring-uringan sama Tuhan. Bisa hangat-hangat kuku gitu ya sama Tuhan. Tapi dia tidak pernah mau meninggalkan kita. Dia selalu setia kepada kita. Tadi Mazmur 100 ayat 5 dibilang bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Di 2 Timotius 2 ayat 13 Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia itu setia. Jadi kalau kita punya masalah Bapak Ibu, ada pergumulan, ingat ini, Tuhan itu setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya loh. Tuhan itu tidak bisa menyangkal dirinya. Karena kita ini adalah gambar daripada Allah itu sendiri. Dia tidak bisa dong mengingkarinya gitu. Jadi tinggal kitanya aja, respon kita aja apakah kita mau gitu loh. Mau diproses oleh Tuhan. Ya. Coba kita buka, selain daripada setia, dia juga tidak berubah. Coba kita buka Maleakhi 3 ayat 6. Coba kita buka Maleakhi 3 ayat 6. Nih. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya mungkin kita sekarang disebut Israel rohani ya. Gitu ya. Tapi inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel dulu. Dia bilang bahwa saya tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Coba kita buka lagi Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Maka kalau misalnya kita ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan, terus habis tidak berubah, setia gitu ya, maksudnya tidak percaya Tuhan lagi, sayang sekali kan. Mana ada sih di kitab suci yang lain yang mengatakan bahwa orang yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah itu seperti ini bilang, yang datang ke dunia. Tuhan Yesus mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kalau di Maleakhi 3 tadi disebutkan bahwa Allah itu tetap sama, tidak berubah. Yesus juga tidak berubah, sama dari dulu sampai sekarang. Kan memang dia itu orang. Itulah kenapa yang berubah setia itu adalah kita sebenarnya. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak berubah. Satu lagi, Yakobus 1 ayat 17. Nih. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi jangan sampai kita merubah iman percaya kita kepada Tuhan hanya karena pergumulan, hanya karena rupa-rupa pencobaan dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, itu berbeda memang dengan orang lain di dunia ini. Allah sangat setia kepada kita. Allah tidak pernah berubah. Dan kembali ke slide berikutnya, bisa? Apa respon kita? Ya. Ada 3 Bapak Ibu yang saya catat di sini. Bagaimana kita meresponi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa benarkah Allah itu baik sama kamu? Kapan Allah itu baik sama kamu? Ini respon kita. Ketika kita mengatakan sungguh Allah itu baik, karena yang pertama itu adalah pernyataan iman. Ya. Ibrani 11 ayat 1
Ibrani 11 ayat 1. Di sana disebutkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika Allah mengatakan kita Allah itu baik, itu karena pernyataan iman sama kita. Karena dalam kondisi-kondisi hidup kita ini tidak selalu bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan saat ini itu langsung Tuhan kasih sama kita. Tetapi karena kita punya iman, maka itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau yang tidak kita lihat. Sungguh Allah itu baik, itu karena pernyataan iman. Yang kedua, pernyataan mengalami Tuhan. Sungguh Allah itu baik. Makanya saya bilang ketika kita ada di kondisi yang tidak punya pilihan, terus kemudian kita memohon pertolongan Tuhan, ada dua, Tuhan bisa langsung kasih jawabannya saat itu, dan Tuhan belum kasih jawabannya saat itu juga, itu tetap sungguh Allah itu baik. Yang kedua adalah pernyataan mengalami Tuhan. Kita buka Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Ini sebenarnya ceritanya Lukas 5 ayat 5 sampai 6 ini, itu ketika Simon dan teman-temannya itu pergi melaut terus tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Tidak mendapatkan apa-apa, terus habis itu Tuhan datang terus mengatakan, "Tebarkan jalamu di sisi kanan." Nah, ini coba kita lihat. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Pernyataan mengalami Tuhan. Apa yang dilakukan Simon? Dia kan sudah kecewa sebenarnya dengan kondisi dia sendiri. Ya kan? Dia udah kecewa. Dia itu seorang nelayan yang bisa dibilang yang pro lah ya. Karena ketika Tuhan memanggil dia itu sebenarnya seorang nelayan. Dia sudah tahu cuaca, dia sudah tahu kapan ada ikan gitu kan. Tapi Tuhan Yesus bilang sama dia, "Tebarkan jalamu." Apa yang dilakukannya sebenarnya? Ketika kita mau mengalami Tuhan, yang kita lakukan adalah melakukan apa kata Tuhan. Dia kan bilang di ayat kelima tadi, coba ayat kelima tadi. Dia bilang, "Tetapi karena engkau menyuruhnya." Sebenarnya kalau lihat begini, sebenarnya si Simon itu niat enggak sih sebenarnya? Enggak. Bayangkan, apalagi kalau kita sungguh-sungguh loh. Ini Simon ini sebenarnya karena dia merasa enggak enak aja sama Tuhan Yesus sebenarnya. Karena engkau menyuruhnya, ya udahlah, kutebarkan aja lah gitu kan, begitu ya sebenarnya. Padahal itu baru begitu loh responnya kita ketika Tuhan mengatakan kepada kita, "Udah, kamu jangan jalan dulu." Terus kita karena Tuhan bilang begitu, ya udahlah, saya nggak jalan. Terus tiba-tiba benar, karena kita jalan, kita akan mengalami hal yang buruk bisa seperti itu. Padahal respon kita doang sebenarnya tidak terlalu serius sebenarnya. Coba lihat Simon. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini kan ungkapan Simon yang misalnya udah hopeless sebenarnya, kecewa. Dia kecewa sama dirinya sendiri. Mungkin kecewa sama Tuhan juga yang punya ikan gitu. Ya, kok nggak dapat ikan ini? Ini cuaca bagus kok. Perakiraan BMKG bener ini sebenarnya ada ikannya nih, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan bilang sama dia, "Udah, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Mungkin nggak enak gitu loh. Berarti kamu murid ini kok nggak ngikutin kan gitu, masanya gitu. Tapi ternyata di pasal 6, di ayat ke-6, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai koyak. Dia bisa dapat ikan nggak? Nggak akan dapat ikan kalau dia tidak menyebarkan jala. Mungkin waktu dia sebarkan itu dia kesal juga. Ini Tuhan Yesus kayak benar nelayan aja, sap gitu kan. Seperti itu kan.
Coba kita lihat di pasal 7-nya deh, next deh. 7. Sorry, lanjut 8. 8. Nah ini. Coba lihat. Simon nih, ketika itu karena dia awalnya dia tidak serius loh sebenarnya. Makanya dia begini nih responnya kemudian. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini seorang berdosa." Luar biasa ya. Ini. Makanya respon kita ketika kita bilang Allah itu baik, Allahku itu baik. Respon kita selain daripada respon iman tadi. Karena kan kita ketika respon ini kan kita masih belum mengalaminya. Tapi kita tetap mengatakan sungguh Allah itu baik. Apa yang menjadi pengharapan kita sama Tuhan? Tetap kita mengatakan sungguh Tuhan itu baik. Orang bisa mengatakan, apa Tuhanmu nggak kasih apa-apa sama kamu? Apa kamu masih seperti itu saja kok? Kita tetap mengatakan sungguh Tuhan itu baik. Itulah respon kita, pernyataan iman kita. Tapi kita mengalami juga, mengalami Tuhan. Ketika kita mengatakan Allah itu baik, ini loh yang kita lakukan. Seperti Simon ini. Respon kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Apakah Tuhan kemudian mengusir dia? Enggak begini. Enggak. Ini dia mau mengatakan sebenarnya si Simon, saya itu benar-benar tidak layak menerima semua ini Tuhan. Jauh-jauhlah padaku, saya tidak layak, kenapa sampai saya dapat seperti ini? Mungkin dia mengatakan, saya tidak butuh ikan sampai koyak jala saya loh Tuhan. Karena respon saya itu cuman karena saya ini loh, karena saya nggak enak aja, makanya saya tebar jala aja tadi. Cukup 2 ekor, 3 ekor aja sebenarnya tuh, kenapa sampai jala saya sampai koyak? Itu loh Simon loh, makanya sampai dia bilang gitu, dia tersungkur. Kenapa cuma dia doang yang tersungkur? Yang lain nggak tersungkur. Yang lain itu lagi melihat jalan, koyak di jalan saya ini, ya kan? Dia menghitung ikan yang lainnya, tapi dia mengambil bagiannya, mengkonfirmasi gitu loh. Kayak seolah-olah yang tadi itu saya enggak gitu loh sebenarnya Tuhan. Enggak loh, sebenarnya benar loh Tuhan itu saya tadi itu mungkin seperti itulah ekspresi Simon di sana. Pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa. Karena Simon itu orangnya itu responsif ya. Kalau kita lihat di perjanjian baru, itu Simon ini suka duluan ngomong baru mikir gitu. Si Simon ini. Jadi makanya dia kembali menyesal sebenarnya si Simon ini. Si Petrus menyesal. Ya, makanya ketika Tuhan bilang waktu dia bilang, di Taman Getsemani kan, waktu Simon bilang, kalau yang lain yang ini semua meninggalkan kok, saya tidak akan gitu. Itu sebenarnya dia duluan ngomong baru mikir. Tipikalnya seperti itu. Nah, tipikal orang seperti ini sampai dia begini loh sama Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh dia mengatakan, pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa. Kita acap kali seperti itu ya. Tadi yang pertama pernyataan iman ya. Ketika kita mengatakan sungguh Tuhan itu baik, jangan sampai harus melihat dulu loh. Makanya kita harus ada iman. Iman kita itu harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya pengharapan itu selalu ada. Yang kedua, pernyataan mengalami Tuhan. Nah ini seperti yang dialami oleh Simon. Mungkin kita banyak sekali seperti itu. Bagaimana? Apakah kita benar-benar mengatakan sungguh Tuhan itu? Atau kalau kita merasa ini kurang ini sebenarnya. Ini yang Tuhan kasih kurang gitu loh. Maka saya mengatakan ya Tuhan baiklah. Ya tentu saja Tuhan baiklah. Atau kita mengatakan sungguh Tuhan itu baik. Nah yang ketiga, pernyataan siap bersaksi. Nih, ketika kita mengatakan sungguh Tuhan itu baik, kita juga harus ada respon kita yang ketiga. Hidup dalam gambaran Kristus. Pernyataan siap bersaksi. Ya ini Matius 28:19 sampai 20 ini ayat yang sangat terkenal. Ini tentang amanat agung. Kenapa gitu ya? Kenapa Pastor Niko itu selalu mendengungkan gitu ya, amanat agung ini? Itu dalam menurut saya itu respon karena Allah itu baik. Sungguh baik.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pernyataan siap bersaksi itu tidak semua menjadi pendeta semua. Saya mengatakan bahwa pernyataan siap bersaksi itu adalah dalam kurungnya itu saya tadi tulis bahwa hidup dalam gambaran Kristus. Hidup kita itu harus menjadi saksi. Entah itu di keluarga, entah itu di komunitas, di lingkungan, di kantor ya, dimanapun gitu ya. Hidup kita itu harus menjadi gambaran Kristus. Kita harus siap bersaksi. Jadi, kenapa Allah kita sebut baik? Karena Dia itu setia dan tidak berubah. Dan apa yang kita lakukan? Kita harus meresponinya dengan apa? Pernyataan iman. Terus kemudian kita harus melihat apakah kita mengalami Tuhan nggak kitanya. Ya. Terus kemudian kita juga harus hidup dalam gambaran Kristus setiap hari. Bapak Ibu, ada satu video yang saya dapat tadi pagi sebenarnya. Pas saya buka HP, ada teman saya yang ngirim. Ini adalah ketika kita bilang Tuhan itu baik, maka kita diberi kesempatan untuk berbuat baik. Suatu malam, sahabat saya, Prof. Eka Julianta, ahli bedah syaraf di Rumah Sakit Siloam Karawaci, menelpon saya. Ada seorang pasien perempuan, tunanetra dari keluarga tidak mampu dalam kondisi kritis, dibawa ke rumah sakit karena tumor ganas. Malam itu juga operasi harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Menurut Prof. Eka, untuk biaya rumah sakit tidak perlu bayar. Begitu juga dengan dia dan tim dokter yang akan melakukan tindakan. Tetapi ada obat-obatan yang harus dibeli dan harganya mahal. Puluhan juta. Bro, bisa tolong nggak carikan dananya supaya pasien ini bisa segera dioperasi, kata Prof. Eka. Dalam waktu yang sempit, menjelang jam 11 malam, saya mencoba mencari cara untuk mendapatkan biaya obat-obatan yang tidak sedikit itu. Dalam situasi seperti itu, wajah Pak Irwan Hidayat tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Selama ini, salah satu pemilik perusahaan Sido Muncul tersebut memang sering saya mintain bantuan untuk berbagai kegiatan sosial. Mulai dari operasi katarak, bibir sumbing, stunting, kaki palsu, sampai bantuan untuk anak-anak kanker. Segera malam itu juga saya menghubungi Pak Irwan dan menyampaikan informasi mengenai perempuan yang sedang menunggu uluran tangan donatur dengan kondisi kritis antara hidup dan mati. Tanpa banyak pertimbangan, Pak Irwan menyanggupi untuk menanggung biaya yang dibutuhkan. Singkat kata, malam itu juga operasi dilakukan dan berhasil. Paginya saya kembali menghubungi Pak Irwan. Selain untuk menyampaikan ucapan terima kasih, saya juga mengutarakan perasaan tidak enak karena selama ini selalu menyusahkan dia dengan berbagai permintaan bantuan yang tiada henti. Pak Irwan, maaf ya, selama ini saya sudah banyak menyusahkan Anda, ujar saya. Tapi jawaban Pak Irwan di luar dugaan. Kamu salah, Andi. Aku yang seharusnya berterima kasih. Sebab tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik dalam hidupnya. Kamu selalu memberi aku kesempatan untuk bisa berbuat baik. Lama saya merenungkan kata-kata Pak Irwan. Betul juga, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik dalam hidupnya. Tidak semua orang pernah merasakan kebahagiaan ketika dia bisa mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dukungan. Saya mau menggarisbawahi apa respon daripada Pak Irwan itu sendiri. Dia mengatakan apa? Kepada Pak Andi, bukan. Saya yang harus berterima kasih. Karena kamu memberi kesempatan kepada saya untuk berbuat baik. Ketika kita mengatakan sungguh Allah itu baik, maka itu akan kita, ya, di dalam pernyataan yang ketiga tadi, siap menjadi saksi, hidup dalam gambaran Kristus. Ketika kita
mengakui bahwa sungguh Allah itu baik, kita ada dalam gambaran Kristus, maka kita itu akan bisa ya berkolaborasi dengan orang-orang yang ada dalam pemahaman yang sama, sungguh Allah itu baik. Maka kita akan memberi kesempatan kepada keluarga kita, kepada teman kita, bahkan kepada diri kita sendiri untuk berbuat baik. Bayangkan kan, seharusnya kan si Andi itu sebenarnya yang tidak enakan, tetapi justru terbalik dibilang. Kalau kamu nggak ada, saya tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Maka ketika kita mengatakan bahwa sungguh Allah itu baik, kita harus meresponinya gitu ya. Ketika kita menolong orang bukan karena kita sudah ditolong atau bukan karena ya kita memang atau enggak, tapi karena Allahku sudah sungguh baik kepada saya, maka saya mau melakukan itu. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu. Saya dapat tadi pagi loh ini sebenarnya. Jadi kok pas banget ya. Saya merasa luar biasa. Padahal tema ini menurut saya tema yang sudah kita tahu semuanya. Tetapi biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali, ya, kita kayak dicas kembali gitu loh, bahwa supaya kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, dan kita sampai kepada keputusan mengatakan bahwa sungguh Allah itu baik, sungguh Allah itu baik. Ada satu lagu, ya, coba naik. Ya, Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik. Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya Allah baik, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Tuhan, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa bahwa Engkau tidak baik bagi kami. Ketika kami mengalami rupa-rupa pencobaan, ketika kami mengalami masalah dalam hidup kami, ketika kami merasa Tuhan Yesus tidak ada jalan keluar, sering kami lupa Tuhan Yesus bahwa Engkau baik. Sering sekali Tuhan Yesus Engkau mengizinkan itu semua terjadi, supaya kami mengingat bahwa Engkau baik bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kami memperbaharui Tuhan Yesus komitmen kami pada pagi hari ini, bahwa sepanjang hidup kami Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami.
Materaikan firman-Mu Tuhan Yesus kepada kami pada pagi hari ini. Biar ini menjadi perbendaharaan hati kami yang paling baik. Bahwa ketika kami mengalami masalah, ketika kami mengalami sakit penyakit, kami tetap sanggup Tuhan Yesus mengatakan bahwa sungguh Allah itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh disempurnakan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami mau mengalami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami mau Tuhan Yesus menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa, ya percaya terus akan Engkau. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Pak Baru dimanapun berada. Pakai lebih lagi Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati istri anak-anaknya. Apapun yang hamba-Mu lakukan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.